Bayangkan ini, kamu bangun pagi, buka berita dan baca headline yang bikin jantung sedikit berdegup kencang. Harga emas Antam hari ini, 20 Februari 2026, ada di angka Rp3.208.000 per gram di Pegadaian. Rp3.208.000 per gram. Setahun lalu, harga emas masih di kisaran Rp1.400.000 per gram. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, harga emas hampir 2 kali lipat. Kamu baca itu, dan dalam 1 detik, pikiranmu langsung pergi ke satu tempat. Duh, kenapa gue belum beli dari dulu? Atau mungkin kamu malah sudah punya emas, dan kamu tersenyum puas sambil ngitung keuntungan di kepala. Tapi tunggu, ada satu pertanyaan yang jarang sekali orang mau tanyakan ke diri sendiri ketika harga sebuah aset sedang di puncak kejayaannya. Pertanyaan itu adalah, sampai kapan ini akan berlangsung? Dan hari ini, di video ini, kita akan membahas pertanyaan itu dengan jujur, dengan data, dan tanpa basa-basi. Kita akan bicara tentang sesuatu yang tidak banyak orang mau dengar ketika semua orang sedang pesta merayakan kenaikan harga emas. Kita akan bicara tentang kemungkinan bahwa emas fisik, logam mulia yang sudah dipuja jutaan orang Indonesia selama berpuluh tahun, sedang memasuki babak yang berbeda. Bukan berarti emas akan runtuh, bukan berarti Pegadaian akan bangkrut besok. Tapi ada pergeseran yang sedang terjadi. Pelan-pelan, diam-diam, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya karena mata mereka terlalu fokus pada grafik yang naik terus. Dan disinilah kita perlu berhenti, duduk sejenak, dan berpikir dengan kepala dingin. Selamat datang di Asupan Otak. Kalau kamu belum subscribe, sekarang waktunya. Tombol subscribe ada di bawah. Gratis, dan kamu akan dapat konten seperti ini terus setiap minggunya. Konten yang membahas uang, investasi, dan ekonomi dengan cara yang bisa langsung kamu pakai, bukan yang ngawang-ngawang. Sudah subscribe? Bagus. Sekarang kita mulai. Bagian 1. Kenapa orang gila beli emas sekarang? Kita mulai dari fakta dulu. Pertanggal 20 Februari 2026, harga emas Antam yang dijual di Pegadaian Galeri 24 ada di angka Rp3.208.000 per gram. Ini naik Rp42.000 dalam 1 hari. Naik Rp42.000 dalam 1 hari itu besar. Biasanya pergerakan harian emas cuma Rp5.000 sampai Rp15.000. Jadi hari ini bukan hari biasa. Untuk yang beli langsung dari situs resmi Logam Mulia Antam, harganya sedikit berbeda. Ada di Rp2.944.000 per gram. Perbedaan harga ini wajar, karena ada komponen biaya tambahan dari masing-masing penjual, termasuk pajak dan margin. Harga buyback, yaitu harga yang akan kamu terima kalau kamu jual emas kamu kembali ke Antam atau Pegadaian, ada di Rp2.725.000 per gram. Artinya, selisih antara harga beli dan harga jual kembali itu sekitar Rp200.000 sampai Rp250.000 per gram. Ini yang disebut spread. Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Semakin besar spread, semakin besar biaya tersembunyi yang kamu bayar setiap kali beli emas. Kita akan bahas ini lebih dalam nanti. Tapi dulu, kita perlu pahami kenapa orang Indonesia begitu cinta dengan emas fisik. Ini bukan fenomena baru. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di tahun 2025 atau 2026. Kecintaan orang Indonesia terhadap emas fisik sudah berlangsung selama berabad-abad. Kalau kamu besar di keluarga Jawa, Sunda, Minang, Bugis, atau hampir semua suku di Indonesia, kamu pasti tahu ritual ini. Ketika ada rezeki lebih, beli emas. Ketika ada hajatan, emas yang jadi hadiah. Ketika mau menikah, emas yang jadi mas kawin. Ketika ekonomi susah, emas yang dijual untuk bertahan. Emas bukan hanya aset investasi bagi kebanyakan orang Indonesia. Emas adalah simbol keamanan. Emas adalah cadangan darurat yang nyata, yang bisa dipegang, yang tidak bisa hilang karena banknya bangkrut, yang tidak bisa dihack karena sistemnya error. Inilah warisan budaya yang sudah terpatri dalam DNA finansial masyarakat Indonesia. Dan warisan budaya ini kemudian bertemu dengan kondisi ekonomi global yang makin tidak menentu. Inflasi, konflik geopolitik, perang di berbagai penjuru dunia, ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar, kekhawatiran terhadap sistem perbankan global. Semua faktor ini menciptakan badai sempurna yang membuat emas semakin diminati. Dan hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang. Antrian panjang di Pegadaian,
stok emas fisik yang sering kosong untuk ukuran tertentu, orang rebutan nomor antrian, orang panik karena takut kehabisan. Harga di awal tahun 2026, tepatnya tanggal 1 Januari 2026, emas antam ada di Rp2.488.000 per gram. Hari ini, 20 Februari 2026, sudah di Rp2.944.000 per gram sampai Rp3.208.000 tergantung platformnya. Itu kenaikan 18% hanya dalam kurang dari 2 bulan. Dan rekor tertinggi sepanjang masa atau yang biasa disebut all-time high sudah tercatat di Rp3.168.000 per gram pada tanggal 29 Januari 2026. Angka-angka ini, saat kamu baca di berita, terasa seperti bukti bahwa emas tidak bisa salah, bahwa siapapun yang beli emas pasti untung, bahwa ini adalah investasi paling aman yang pernah ada. Tapi, mari kita mundur sejenak dan berpikir lebih dalam. Bagian 2. Euforia dan bahayanya. Ada satu konsep dalam dunia investasi yang sering orang lupakan ketika harga sedang naik. Namanya adalah FOMO, Fear of Missing Out, atau dalam bahasa Indonesia, rasa takut ketinggalan. FOMO adalah salah satu emosi yang paling berbahaya dalam investasi. Lebih berbahaya daripada serakah, lebih berbahaya daripada panik, karena FOMO membuat orang membeli sesuatu bukan karena mereka mengerti nilai aset itu, tapi karena mereka tidak mau jadi satu-satunya orang yang tidak ikut. Ketika harga emas naik terus, ketika semua orang di grup WA keluarga dan grup kantor ngomongin emas, ketika headline media setiap hari adalah tentang kenaikan emas, FOMO mulai bekerja. Dan FOMO punya cara kerja yang sangat halus. Pertama, kamu lihat orang lain senang karena emas mereka naik. Kamu mulai merasa tertinggal. Kedua, kamu mulai berpikir, kalau emas sudah naik segini, pasti akan naik lagi. Beli sekarang masih belum terlambat. Keempat, kamu beli dengan uang tabungan, saat kadang dengan uang yang seharusnya untuk kebutuhan lain. Dan keempat, kamu bilang ke diri sendiri bahwa ini adalah keputusan rasional, padahal sebenarnya ini adalah keputusan emosional yang dibungkus dengan argumen rasional. Ini bukan kesalahan yang hanya dilakukan orang awam. Investor berpengalaman pun bisa jatuh ke dalam jebakan ini. Bedanya, investor yang sudah makan banyak pengalaman biasanya punya satu kemampuan yang langka. Mereka bisa membedakan antara keputusan yang didasari analisis dan keputusan yang didasari emosi. Dan di saat semua orang sedang dalam mode FOMO beli emas, justru ada sebagian investor yang diam-diam mulai berpikir hal yang berbeda. Mereka tidak berpikir, kapan saya harus beli emas lagi? Mereka berpikir, apakah porsi emas dalam portofolio saya sudah terlalu besar? Ini perbedaan cara berpikir yang fundamental. Bagian 3. Memahami siklus aset. Ini yang paling penting. Sebelum kita lanjut, saya mau kamu pahami satu konsep yang akan mengubah cara kamu melihat semua jenis investasi. Bukan hanya emas, tapi semua aset. Ini konsepnya adalah siklus aset. Setiap aset, tanpa terkecuali, punya siklus. Ada fase di mana nilainya rendah dan diabaikan orang. Ada fase di mana nilainya mulai naik dan orang mulai tertarik. Ada fase di mana nilainya naik kencang dan semua orang masuk. Dan ada fase di mana nilainya sudah di puncak dan mulai turun. Ini bukan hukum yang berlaku hanya untuk saham atau kripto. Ini berlaku untuk emas juga. Coba kita lihat sejarahnya. Emas pernah mengalami bull run, yaitu periode kenaikan harga yang panjang dari tahun 2001 sampai 2011. Selama 10 tahun, emas naik hampir 8 kali lipat di pasar global. Dan kemudian, dari tahun 2012 sampai 2018, hampir 6 tahun, emas stagnan. Bahkan sempat turun signifikan. Siapapun yang beli emas di puncak tahun 2011 harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk balik modal. Lalu, emas naik lagi dari 2019 sampai sekarang, didorong oleh pandemi, inflasi global, dan berbagai ketidakpastian geopolitik. Pertanyaannya adalah, kita sekarang ada di fase mana? Tidak ada yang bisa menjawab ini dengan pasti. Siapapun yang bilang mereka tahu pasti harga emas akan naik atau turun dalam jangka pendek, itu bohong. Tidak ada yang bisa memprediksi pasar dengan sempurna, tapi kita bisa melihat tanda-tanda. Dan salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah aset sedang di fase akhir euforia adalah ini. Semua orang sudah masuk, semua orang sudah tahu, dan semua orang setuju bahwa ini aman. Ketika konsensus umum sudah mengatakan bahwa sebuah aset pasti aman, biasanya itulah saat risikonya paling tinggi. Bukan karena asetnya jelek, tapi karena tidak ada lagi pembeli baru yang bisa mendorong harga lebih tinggi. Semua yang mau beli sudah beli.
Dan ketika pembeli sudah habis, yang tersisa hanyalah penjual. Bagian 4. Tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda konkret yang sedang terjadi di dunia emas Indonesia saat ini. Tanda pertama adalah harga emas sudah naik sangat cepat dalam waktu sangat singkat. Dari Januari 2025 sampai Februari 2026, harga emas Antam naik dari sekitar Rp1.430.000 per gram sampai hampir Rp2.000.000 per gram. Itu hampir 100% kenaikan dalam setahun lebih. Kenaikan sebesar ini sangat tidak normal. Kenaikan yang wajar dan berkelanjutan biasanya jauh lebih gradual. Ketika sebuah aset naik terlalu cepat, biasanya akan ada koreksi. Koreksi artinya harga turun kembali ke level yang lebih mencerminkan nilai sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, ini hanya soal kapan. Tanda kedua adalah volume pembelian di tingkat retail sudah sangat tinggi. Orang biasa, bukan investor profesional. Bagian 5. Fakta tentang emas fisik yang jarang dibahas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang akan sedikit mengejutkan beberapa dari kalian. Karena saya akan bicara tentang kelemahan emas fisik. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena pemahaman yang utuh selalu lebih baik daripada gambaran yang satu sisi. Kelemahan pertama, emas fisik tidak menghasilkan apapun selama kamu pegang. Ini konsep yang penting banget dipahami. Ketika kamu simpan uang di deposito, kamu dapat bunga. Ketika kamu punya saham, kamu bisa dapat dividen. Ketika kamu punya properti dan disewakan, kamu dapat uang sewa. Tapi ketika kamu punya emas fisik dan kamu simpan di laci atau brankas di rumah, kamu tidak dapat apa-apa. Emas itu diam, tidak beranak, tidak berbunga, tidak menghasilkan pendapatan pasif. Satu-satunya cara kamu untung dari emas adalah kalau harganya naik dan kamu jual. Ini bukan masalah kalau kamu memang beli emas sebagai simpanan nilai jangka panjang. Tapi ini menjadi masalah kalau kamu berharap emas akan terus menghasilkan return yang tinggi setiap tahun. Secara historis, kalau kita lihat dalam jangka sangat panjang, return emas memang bisa mengalahkan inflasi. Tapi dalam banyak periode, saham dan properti jauh lebih menguntungkan daripada emas. Kelemahan kedua, likuiditas emas fisik tidak sesimpel yang dibayangkan. Banyak orang bilang emas itu liquid, gampang dijual. Dan memang betul, dibanding properti, emas lebih mudah dijual. Tapi dibanding saham atau reksadana, emas fisik jauh lebih susah dijual dengan cepat. Kalau kamu mau jual saham, kamu buka aplikasi, klik jual, dan dalam hitungan detik transaksinya selesai. Dana masuk ke rekening kamu dalam 2 hari. Kalau kamu mau jual emas fisik Antam, kamu harus datang ke kantor pegadaian atau butik emas Antam dengan membawa emas fisik dan sertifikatnya. Antrian, verifikasi, proses, baru dapat uang. Kalau kondisi pasar sedang gonjang-ganjing dan banyak orang ingin jual dalam waktu bersamaan, proses ini bisa lebih panjang lagi. Dan harga buyback bisa bergerak tidak sesuai harapan. Ini bukan skenario paranoid. Ini adalah resiko real yang harus kamu perhitungkan. Kelemahan ketiga, biaya tersembunyi yang terakumulasi. Sudah kita bahas tentang spread, yaitu selisih harga beli dan jual yang bisa Rp200.000 sampai Rp250.000 per gram. Tapi ada biaya lain juga. Kalau kamu simpan emas di safe deposit box bank, ada biaya sewa per tahun. Bisa Rp300.000 sampai Rp1.000.000 lebih per tahun tergantung ukurannya. Kalau kamu jual emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta, ada pajak PPh 22, yaitu pajak penghasilan pasal 22. Besarnya 1,5% kalau kamu punya NPWP dan 3% kalau tidak punya. Ini dipotong langsung dari nilai transaksimu. Jadi kalau kamu jual emas senilai Rp100 juta dan tidak punya NPWP, kamu akan dipotong Rp3 juta langsung. Semua biaya ini kalau dijumlahkan bisa cukup signifikan, terutama buat investor yang sering jual beli emas atau yang punya emas dalam jumlah besar. Kelemahan keempat, resiko fisik. Emas fisik adalah benda nyata, artinya bisa hilang, bisa dicuri, bisa rusak. Kalau emas kamu disimpan di rumah dan ada pencurian, hilang. Asuransi biasa mungkin tidak cover. Kamu harus punya asuransi khusus untuk itu. Kalau emas kamu jatuh atau penyok, nilai buyback-nya bisa turun atau bahkan ditolak karena kondisi tidak sempurna. Ini resiko yang nyata, bukan teori. Bagian 6. Pergeseran ke emas digital, ini yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita bicara tentang tren yang paling menarik yang sedang terjadi di dunia investasi emas Indonesia. Emas digital. Emas digital sederhananya adalah kepemilikan emas yang disimpan secara elektronik. Kamu tidak pegang fisiknya,
tapi emas itu nyata ada dan disimpan oleh lembaga resmi atas nama kamu. Kamu bisa beli lewat aplikasi pegadaian digital, Tokopedia, Shopee, Indogold, CoinGold, Pluang, dan banyak platform lainnya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. OJK dan Bapepti ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi industri keuangan dan perdagangan di Indonesia. Kalau sebuah platform diawasi oleh mereka, artinya ada regulasi yang melindungi kamu sebagai investor. Beberapa keunggulan emas digital yang membuat generasi muda lebih suka. Pertama, bisa beli dengan nominal sangat kecil. Pegadaian digital memungkinkan kamu beli emas mulai dari 0,01 gram atau setara sekitar 30 ribuan rupiah. Koin gold bahkan mulai dari 10 ribu rupiah. Ini membuat investasi emas bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan mahasiswa dengan uang saku terbatas. Kedua, spread yang lebih kecil. Karena tidak ada biaya cetak, tidak ada biaya pengamanan fisik, spread emas digital biasanya lebih kecil dari emas fisik. Artinya kamu lebih efisien dalam berinvestasi. Ketiga, likuiditas lebih tinggi. Jual emas digital bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja, lewat aplikasi. Tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu bawa emas fisik, dana langsung bisa ditransfer ke rekening kamu. Keempat, tidak ada resiko fisik. Tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri dari rumah, tidak bisa penyok. Kelima, bisa dikonversi ke fisik kalau mau. Setelah saldo emas digital kamu cukup, biasanya minimal 1 gram, kamu bisa cetak jadi emas batangan fisik. Jadi fleksibilitas ini ada di dua arah. Nah, pertumbuhan emas digital ini bukan hal kecil. Ini adalah pergeseran struktural yang signifikan. Pegadaian sendiri sebagai lembaga yang selama ini identik dengan gadai emas dan jual emas fisik, sekarang sudah memiliki layanan digital yang sangat canggih. Aplikasi pegadaian digital yang dulunya hanya digunakan untuk urusan gadai, sekarang menjadi platform investasi emas yang digunakan jutaan orang. Ada juga Tring by Pegadaian, platform digital terbaru mereka yang menargetkan generasi muda. Ini adalah adaptasi yang cerdas dari Pegadaian. Mereka menyadari bahwa perilaku konsumen sedang berubah, dan mereka ikut berubah. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, jika semakin banyak orang beralih ke emas digital, apa dampaknya terhadap permintaan emas fisik? Logika sederhananya begini, kalau 10 orang yang tadinya mau beli emas fisik di Pegadaian, sekarang beli emas digital lewat aplikasi, maka antrian di kantor Pegadaian akan lebih sepi. Bukan karena orang tidak suka emas lagi, tapi karena mereka memilih cara yang lebih mudah dan efisien. Inilah salah satu alasan mengapa dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat kantor-kantor Pegadaian dan butik emas yang lebih sepi dari biasanya. Bukan kiamat, tapi pergeseran. Bagian 7. Faktor global yang mempengaruhi emas. Kita tidak bisa bicara tentang emas tanpa bicara tentang faktor global. Karena harga emas di Indonesia sangat erat kaitannya dengan harga emas dunia yang diukur dalam dolar Amerika. Ada beberapa faktor global utama yang sedang mempengaruhi harga emas saat ini. Faktor pertama, suku bunga The Fed. The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, kebijakan suku bunga mereka punya dampak yang sangat besar terhadap seluruh pasar keuangan global, termasuk emas. Logikanya begini, ketika suku bunga tinggi, orang lebih suka simpan uang di instrumen yang memberi bunga, seperti obligasi pemerintah Amerika. Emas tidak memberi bunga, jadi emas menjadi kurang menarik dibanding obligasi. Harga emas cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, emas menjadi lebih menarik karena selisih returnnya tidak terlalu jauh. Sekarang, per Februari 2026, The Fed masih mempertahankan suku bunga di kisaran 4,5–5%, ini masih cukup tinggi. Secara teori, suku bunga yang tinggi ini seharusnya menekan harga emas. Tapi kenapa emas malah naik? Jawabannya adalah karena faktor geopolitik dan ketidakpastian global sedang sangat kuat, sehingga mengalahkan tekanan dari suku bunga tinggi. Tapi kalau The Fed mulai menurunkan suku bunga, yaitu menjadi lebih dovish, istilah ekonomi yang artinya lebih longgar dalam kebijakan moneter, maka salah satu faktor penahan kenaikan emas akan hilang, dan emas bisa naik lebih kencang lagi. Sebaliknya, kalau geopolitik membaik dan The Fed malah menaikkan suku bunga, tekanan terhadap emas bisa kuat. Ini yang membuat pasar emas sangat kompleks. Tidak ada satu faktor saja yang menentukan. Faktor kedua, nilai tukar dolar dan rupiah. Emas di pasar global dihargai dalam dolar. Ketika kamu beli emas antam di Indonesia, harganya dalam rupiah. Tapi itu adalah konversi dari harga dolar. Artinya, ada dua variabel yang mempengaruhi harga emas dalam rupiah. Harga emas dalam dolar di pasar global dan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Ketika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah naik.
meski harga dolarnya tidak bergerak. Ketika rupiah menguat, harga emas dalam rupiah bisa turun, meski harga dolarnya naik. Ini penting dipahami, karena banyak orang lihat emas naik terus dalam rupiah, tapi tidak sadar bahwa sebagian kenaikan itu sebenarnya hanyalah cerminan pelemahan rupiah, bukan kenaikan emas yang sesungguhnya. Faktor ketiga, permintaan dari bank-bank sentral global. Sejak beberapa tahun terakhir, bank-bank sentral di berbagai negara, terutama China, Rusia, India, dan beberapa negara lain sedang aktif menambah cadangan emas mereka. Ini disebut dedolarisasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dalam cadangan devisa negara. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, permintaan global untuk emas meningkat dan harganya terdorong naik. Tapi apakah tren ini akan terus berlanjut? Tidak ada yang bisa menjamin. Dan kalau bank-bank sentral ini mulai mengurangi pembelian emas, dampaknya terhadap harga bisa signifikan. Faktor keempat, konflik dan ketidakpastian geopolitik. Perang, konflik, ketegangan antara negara besar, semua ini mendorong orang mencari aset yang dianggap aman, dan emas selalu menjadi tempat berlindung pertama. Tapi ketika kondisi geopolitik membaik, ketika ada perjanjian damai, ketika ketegangan mereda, maka salah satu alasan utama orang beli emas juga mereda. Apakah dunia sedang menuju ketenangan, atau akan ada eskalasi baru? Ini adalah variabel yang tidak bisa diprediksi. Bagian 8. Skenario-skenario yang mungkin terjadi. Sekarang kita bicara tentang berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Bukan prediksi, tapi skenario yang perlu kamu pertimbangkan. Skenario 1. Emas terus naik. Ini adalah skenario yang paling banyak orang percaya sekarang, dan mungkin saja ini yang terjadi. Kalau geopolitik tetap panas, kalau inflasi global tetap tinggi, kalau The Fed mulai turunkan suku bunga, kalau bank sentral tetap aktif beli emas, maka emas bisa terus naik. Tapi bahkan di skenario ini, kamu perlu bertanya, berapa harga yang masuk akal? Setiap kenaikan ada batasnya, dan semakin tinggi harga sudah naik, semakin besar potensi koreksinya ketika terjadi. Skenario 2. Emas stagnan atau sedikit turun. Ini adalah skenario konsolidasi. Setelah naik kencang, harga bergerak sideways atau turun sedikit untuk mencerna kenaikan sebelumnya. Dalam skenario ini, mereka yang beli di puncak euforia bisa menunggu cukup lama sebelum harga kembali ke titik beli mereka, seperti yang terjadi antara 2012 dan 2018. Kalau kamu beli dengan uang yang tidak kamu butuhkan dalam waktu dekat, ini tidak masalah. Kamu tunggu saja. Tapi kalau kamu beli dengan uang darurat atau uang yang mungkin kamu butuhkan dalam 2 atau 3 tahun ke depan, skenario ini bisa menjadi masalah. Skenario 3. Emas koreksi signifikan. Ini skenario yang paling sedikit orang mau dengar. Tapi ini bukan skenario yang mustahil. Kalau tiba-tiba ada berita besar yang positif secara global, katakanlah ada perjanjian damai besar yang mengurangi ketegangan geopolitik secara drastis, atau kalau inflasi global tiba-tiba turun cepat, atau kalau dolar menguat tajam, emas bisa turun cukup signifikan. Koreksi 20% sampai 30% dari harga puncak bukan hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah emas. Dalam konteks harga saat ini, koreksi 20% dari 3 juta rupiah per gram berarti harga bisa kembali ke 2.400.000 rupiah per gram. Untuk 10 gram, itu 6 juta rupiah. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk memastikan kamu membuat keputusan dengan pemahaman yang utuh. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, yang menurut saya paling penting, yaitu apa yang seharusnya kamu lakukan, saya mau pause sebentar. Kalau video ini membuka wawasan baru buat kamu, tolong bantu dengan klik tombol like sekarang. Dan kalau kamu belum subscribe ke Asupan Otak, sekarang adalah momen yang tepat. Klik tombol subscribe, gratis, dan kamu akan terus dapat konten seperti ini secara rutin. Konten yang bicara tentang uang dan investasi dengan cara yang jujur, langsung, dan bisa langsung dipakai. Sudah? Bagus. Kita lanjut. Bagian 9. Apa yang dilakukan investor cerdas? Sekarang saya mau cerita tentang cara berpikir investor yang sudah makan banyak pengalaman. Mereka tidak beli emas karena semua orang beli emas. Mereka tidak jual emas karena takut emas akan jatuh. Mereka melihat emas sebagai salah satu komponen dalam portofolio yang lebih besar, dan mereka mengelola proporsi masing-masing komponen itu secara aktif. Ini namanya asset allocation atau alokasi aset, dan ini adalah salah satu konsep paling penting dalam investasi.
Alokasi aset artinya kamu tidak menaruh semua uang di satu tempat. Kamu bagi ke berbagai aset dengan proporsi yang berbeda-beda tergantung pada tujuan finansial, toleransi risiko, dan horizon investasi kamu. Horizon investasi artinya seberapa lama kamu mau investasi. Kalau kamu mau investasi untuk 20 tahun ke depan, horizon kamu panjang. Kalau kamu butuh uang itu dalam 2 tahun, horizon kamu pendek. Misalnya begini, seorang investor dengan profil risiko moderat dan horizon investasi jangka panjang mungkin punya alokasi seperti ini. 30% di saham, 15% di obligasi, 15% di reksadana, 20% di properti, 15% di emas, dan 5% di cash atau dana darurat. Ini hanya contoh. Alokasi yang tepat berbeda untuk setiap orang. Yang penting adalah tidak ada aset yang boleh mendominasi portofolio kamu terlalu besar. Kalau emas kamu sudah lebih dari katakanlah 30% dari total aset kamu, itu sudah terlalu besar. Kenapa? Karena ketika satu aset terlalu dominan, nasib portofolio kamu terlalu bergantung pada performa aset itu. Kalau emas turun 30% dan emas adalah 50% dari total aset kamu, kekayaan bersih kamu turun 15%. Itu besar sekali. Inilah mengapa diversifikasi itu bukan sekedar slogan. Ini perlindungan nyata. Investor cerdas yang tadi kita ceritakan, ketika melihat emas sudah naik sangat banyak dan proporsi emas dalam portofolio mereka sudah terlalu besar hanya karena kenaikan harga, mereka akan melakukan rebalancing. Rebalancing artinya menyeimbangkan kembali portofolio ke alokasi yang diinginkan. Kalau emas naik dan sekarang mewakili 40% portofolio, padahal rencananya cuma 20%, investor ini akan jual sebagian emas dan pindahkan ke aset lain. Bukan karena emas jelek, tapi karena manajemen risiko. Ketika kamu melihat berita bahwa investor besar mulai jual emas antam, jangan langsung panik. Kemungkinan besar itu bukan karena mereka percaya emas akan crash. Itu hanya rebalancing biasa. Bagian 10. Pilihan alternatif yang perlu kamu pertimbangkan. Sekarang kita bicara tentang alternatif, bukan untuk menggantikan emas, tapi untuk melengkapinya. Pilihan pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang atau RDPU adalah salah satu instrumen investasi yang paling aman dan paling liquid di Indonesia. Cara kerjanya, kamu titipkan uang ke manajer investasi. Mereka akan investasikan di instrumen pasar uang seperti deposito jangka pendek dan surat utang negara jangka pendek. Returnnya biasanya di kisaran 4-6% per tahun. Tidak setinggi emas saat ini, tapi stabil. Dan yang paling penting, kamu bisa cairkan kapan saja. Biasanya 1-2 hari kerja tanpa potongan spread seperti emas. Ini bagus untuk dana darurat yang ingin tetap menghasilkan lebih dari tabungan biasa, tapi tetap bisa diakses cepat. Pilihan kedua, obligasi pemerintah atau surat berharga negara. Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa jenis obligasi yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Ada obligasi retail Indonesia, disingkat ORI. Ada sukuk retail, yang berbasis prinsip syariah. Ada juga savings bond retail, disingkat SBR. Returnnya biasanya lebih tinggi dari deposito bank, antara 5-7% per tahun, dan dijamin penuh oleh pemerintah. Artinya risikonya sangat rendah. Kekurangannya, ada tenor atau jangka waktu yang tidak bisa dijual terlalu cepat, biasanya 2-4 tahun. Tapi untuk investasi jangka menengah, ini pilihan yang sangat solid. Pilihan ketiga, reksadana saham atau reksadana indeks. Untuk yang ingin return lebih tinggi dan bersedia menerima risiko lebih besar, reksadana saham atau reksadana indeks bisa menjadi pilihan. Reksadana indeks adalah reksadana yang mengikuti komposisi indeks saham tertentu. Di Indonesia, contohnya adalah reksadana yang mengikuti LQ45, yaitu indeks yang berisi 45 saham paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Dalam jangka panjang, 10 tahun atau lebih, reksadana indeks secara historis memberikan return yang lebih tinggi dari emas. Tapi dalam jangka pendek, nilainya bisa berfluktuasi cukup signifikan. Pilihan keempat, emas digital. Seperti yang sudah kita bahas, emas digital memberikan banyak keunggulan dibanding emas fisik dalam hal biaya, kemudahan, dan likuiditas. Kalau kamu masih ingin exposure ke emas, yaitu ingin tetap punya keterlibatan di pasar emas, emas digital bisa menjadi cara yang lebih efisien dibanding emas fisik. Pastikan platform yang kamu pilih sudah terdaftar di OJK atau Bapepti. Ini bukan opsional, ini kewajiban kalau kamu tidak mau uang kamu raib karena platform bodong. Pilihan kelima, saham individual.
Ini untuk yang sudah lebih berpengalaman. Membeli saham perusahaan yang fundamentalnya kuat, artinya bisnisnya sehat, keuangannya bagus, dan manajemennya kompeten, bisa memberikan return yang sangat baik dalam jangka panjang. Tapi ini butuh pengetahuan dan waktu untuk analisis. Tidak disarankan untuk pemula yang belum paham cara membaca laporan keuangan.